Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Diana Karusiana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai peraturan pemerintah terkait hak-hak disabilitas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Beberapa hal di dalam undang-undang yang saya jelaskan pada kali ini adalah Pasal 1 Ayat 1. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pasal 1 ayat 2 dan 5. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan 1. Penghormatan terhadap martabat, 2. Otonomi individu, 3. Tanpa diskriminasi, 4. Partisipasi penuh, 5. Keragaman manusia dan kemanusiaan, 6. Kesamaan kesempatan, 7. Kesetaraan, aksesibilitas, 8. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, 9. Inklusif, dan 10. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Hak penyandang disabilitas yang tertuang pada pasal 5 adalah 1. Penyandang disabilitas memiliki hak A. Hidup, B. Bebas dari stigma, C. Privasi, D. Keadilan dan perlindungan hukum, E. Pendidikan, F. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, G. Kesehatan, H. Politik, I. Keagamaan, J. Keolahragaan, K. Kebudayaan dan pariwisata, I. Kesejahteraan sosial, M. Aksesibilitas, N. Pelayanan publik, O. Perlindungan dari bencana, P. Habilitasi dan rehabilitasi, Q. Konsesi, R. Pendataan, S. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, T. Berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, U. Berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan V. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Kita harus tahu juga hak bebas dari stigma pasal 7, yaitu hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. Ini yang sangat penting sekali pada bagian ke-6 membahas terkait haknya untuk mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan pasal 10. Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. B. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. C. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Dan D. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Di samping itu juga pada pasal 18 mendapatkan hak aksesibilitas,
yaitu hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan B. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Bagian ke-15 hak pelayanan publik pasal 19, yaitu hak pelayanan publik untuk menyandang disabilitas meliputi hak A. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, tanpa diskriminasi, dan B. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Dan untuk kita ketahui, masih banyak lagi hak-hak disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Yuk dibaca ya agar mendapatkan info yang lengkap. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya, Diana Karusiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.